Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abudin. Saya dari Prodi PJKR. Saya di sini akan menjelaskan tentang Agus Salim. Agus Salim, nama lengkapnya adalah Haji Agus Salim, yang semula dikenal sebagai Masyadul Haq, seorang ahli bahasa yang handal. Tidak kurang dari 9 bahasa asing dia kuasai, seperti bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, dan Jepang. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah Agus Salim yang dilahirkan di kota Gajah, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884, itu juga seorang otodidak yang menakjubkan. Kesempatan untuk belajar itu didapatnya ketika bekerja sebagai pegawai konsulat Belanda di Jeddah, Saudi Arabia. Pengetahuan agama Islam dapat diperdalam sekaligus dipelajari sebelum diplomasi. Kepandaian itu diturunkan pada anak-anaknya dengan tidak mengirim mereka ke sekolah Belanda tetapi mendidiknya sendiri. Untuk menyalurkan aspirasi politiknya, Agus Salim masuk Sarekat Islam SI karena keaktifan dan kepandaiannya. Ia diangkat sebagai anggota pengurus pusat. Ia merupakan salah seorang tokoh yang mengupayakan pembersihan organisasi dari ideologi komunisme yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Konsekuensi dari kebijakan itu adalah pengeluaran orang-orang komunis dari ideologi komunisme yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Konsekuensi dari kebijakan itu adalah pengeluaran orang-orang komunis. Di samping anggotanya dalam SI, ia memimpin beberapa surat kabar sebagai untuk mencurahkan aspirasi politiknya. Pada tahun 1929, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Teknis delegasi Serikat Buruh Negeri Belanda dalam konferensi buruh internasional di Jenewa, Swiss. Dalam konferensi itu ia mendapat kesempatan untuk berpidato dalam bahasa Prancis yang fasih. Banyak anggota delegasi yang kagum karena kemampuannya berbahasa dan berpidato sehingga sangat menaikkan nama Indonesia dalam forum internasional. Ketika HOS Djoko wafat pada tahun 1934, Haji Agus Salim diangkat menjadi ketua Partai Sarekat Islam. Dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), ia duduk sebagai anggota dalam kedudukan itu. Ia terlibat aktif dalam panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar bersama dengan antara lain Prof. Dersukomo Songsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Marmasi, berbagai jabatan lain diembannya. Setelah proklamasi kemerdekaan seperti anggota Dewan Pertambangan Agung, Menteri Muda Luar Negeri pada masa Kabinet Cair 14 November 1945, 12 Maret 1945, dan Kabinet Cair 12 Maret 1946, 2 Oktober 1946. Ketika Belanda melakukan agresi dengan merebut Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresi militer, Haji Agus Salim ditangkap bersama pemimpin-pemimpin negara seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Bersama dengan Soekarno dan dia diasingkan ke Bengkulu karena sangat gugup dan usianya yang lanjut. Haji Agus Salim merasa tubuhnya tidak sehat, kepalanya terasa sakit, tak tertahan. Seorang tentara Belanda yang ditugasi menjaga bukanlah perwira atau orang terpelajar, sebagai musuh yang berpikiran jujur dan turut meresahkan. Perjuangan bangsa Indonesia dia
Perjuangan Mas Indonesia, dia memeluk kepala pejuang tua itu dan meletakkan di pahanya. Selama dalam perjalanan ketika pesawat itu mendarat, Soekarno secara pribadi mengucapkan terima kasih atas sikap kemanusiaan prajurit itu. Setelah ia dibebaskan dan pengakuan kedaulatan diberikan kepada RI, ia mengaku jabatan Menteri Luar Negeri dalam kabinet Hatta 20 Desember 1949, 6 September 1950. Haji Agus Salim wafat pada tanggal 14 November 1954 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum